Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aat Soleha. Saya dari kelas 1A S1 Akuntansi Angkatan 2020 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dapat merubah peradaban manusia menjadi lebih maju, yakni tidak terlepas dengan keadaan sekitarnya. Salah satunya yaitu ruang budaya. Hal ini dikarenakan IPTEK sendiri tidak terlepas dari nilai-nilai budaya dan agama, sehingga akan muncul semangat objektivitas. Selain itu, perkembangan IPTEK juga harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga kemajuan IPTEK akan berdampak positif untuk negeri ini. Kunto Wijoyo berpendapat bahwa banyak orang yang sering mencampur adukan antara kebenaran dengan kemajuan, sehingga dapat mempengaruhi pandangan seseorang tentang kebenaran terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya. Kebenaran itu bersifat non-kumulatif atau tidak bertambah. Hal tersebut dikarenakan nilai kebenaran tidak semakin bertambah dari waktu ke waktu yang lain. Namun, kemajuan bersifat kumulatif atau bertambah. Hal tersebut dikarenakan hal tersebut menunjukkan perlawanan dari kebenaran, nilai kebenaran, bahwa dari suatu kemajuan memiliki suatu perubahan dari waktu ke waktu yang lain. Selanjutnya, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal yang ada di bangsa ini. Yang ketiga, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dijadikan sebagai rambu-rambu normatif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dan yang terakhir, ideologi dan budaya bangsa harus menjadi suatu pondasi yang kuat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang berkembang di Indonesia harus sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara pikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Pengembangan IPTEK juga harus berakar dari nilai-nilai budaya dan ideologi bangsa, yaitu bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. IPTEK juga ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, IPTEK dapat memberikan kemudahan untuk memecahkan segala bentuk permasalahan dalam kehidupan manusia. Namun di sisi lain, IPTEK juga dapat menghancurkan, bahkan dapat memusnahkan peradaban kehidupan manusia. Selanjutnya, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Terdapat 4 poin. Yang pertama, menjadi sarana dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada kehidupan peradaban manusia. Yang kedua, nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi gaya hidup modern. Yang ketiga, perkembangan IPTEK yang cepat dapat menimbulkan kerusakan. Dan yang terakhir, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan IPTEK harus diperkuat agar bangsa Indonesia tidak terjerumus. Selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, sumber historis, yakni pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Harus berdasar nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya, yaitu Pancasila, yaitu nilai-nilai Pancasila. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang terlepas dari nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan pencederaan terhadap amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis dari pengembangan IPTEK dapat ditemukan pada sikap masyarakat
yang sangat memperhatikan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga, manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Seperti halnya pembangunan fasilitas teknologi, acap kali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Padahal apabila terjadi dampak negatif yang akan terkena langsung akibatnya yaitu masyarakat. Masyarakat harus menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal dan pertimbangan moral sehingga kepekaan nurani menjadi sarana untuk bersikap resisten terhadap kemungkinan yang buruk terjadi di balik pengembangan iptek. Masyarakat terlebih peka terhadap isu kemanusiaan di balik pembangunan dan pengembangan iptek karena dampak negatif pengembangan iptek. Yang ketiga, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu atau orientasi ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama ini belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Meskipun Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Penekanannya hanya pada iptek harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan, sehingga dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Pada era reformasi, penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Kesimpulan dari sumber politis, yakni sebagai dasar nilai pengembangan iptek, lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, dinamika. Dalam era perkembangan iptek, dinamika Pancasila yang merupakan suatu pergerakan perwujudan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seharusnya mendapat perhatian lebih, mengingat bahwa pengembangan ilmu harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terdapat dalam sila Pancasila. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanis. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual dan beberapa perguruan tinggi. Namun, pada kurun waktu akhir-akhir ini, belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Kemudian yang kedua, tantangan. Terdapat 4 poin. Yang pertama, kapitalisme, yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Profesor Mobiarto pada tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Kemudian poin 2, globalisasi. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Poin ketiga, konsumerisme, yaitu menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Poin terakhir, pragmatisme, yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan,
kepuasan, dan hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Selanjutnya, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk mengatur bagaimana penyelenggara negara, sekaligus dapat mengatur seluruh tatanan kehidupan dalam bagaimana berbangsa dan bernegara. Hal ini pun tidak terlepas dari peran Pancasila yang menjadi dasar dalam nilai pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK pada saat ini memiliki kemajuan yang sangat pesat, yang mengakibatkan perubahan baik ke arah positif dan negatif. Maka Pancasila sangatlah berperan dalam menseleksi dampak positif dan negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Sehingga esensialnya Pancasila yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Suatu negara harus memiliki dasar negara sebagai patokan cara berbangsa dan bernegara. Negara kita memiliki Pancasila yang berperan penting sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dijelaskan 3 poin. Yang pertama, kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara Indonesia tidak terlepas dari perkembangan zaman. Di negara Indonesia seharusnya perkembangan ilmu dan teknologi berakar dari nilai-nilai luhur budaya dan budaya bangsa. Tetapi kenyataannya sekarang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia banyak yang berorientasi pada nilai-nilai budaya barat. Poin kedua, tidak meratanya orientasi perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga mengakibatkan hanya perguruan tinggi yang memiliki prodi-prodi tertentulah yang terserap oleh dunia kerja. Yang poin ketiga, fenomena yang terjadi di Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum sampai tahap bagaimana melibatkan masyarakat, yang mengakibatkan hanya kelompok atau individu tertentulah yang merasakan dampak positifnya. Sehingga hanya kelompok elit tertentu yang mengembangkan ilmu yang hanya merasakan kesejahteraan dari hasil pengembangan ilmu dan teknologi. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.